Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufiknya kita dimudahkan untuk kembali mengadakan majelis ilmu di Masjid Al-Barakah Al-Mubarakah, di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak, ya, masjid yang berkah, masjid yang mulia, yang kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jalan Islam, jalan iman, jalan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap menuntut ilmu sebagai jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan bagi kita sampai di akhir hayat kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita bisa mengadakan kembali pengajian di masjid setelah sekian lama terhenti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat pandemi ini dan memberikan balasan kebaikan yang sempurna bagi kaum muslimin yang ditimpa musibah ini. Ya, baik yang sembuh di antara mereka maupun yang wafat. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini jadwal kajian rutin kita adalah membahas kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah kamu seorang salafi, pengikut manhaj salaf yang sejati. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab ini, ya, dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingatkan kembali bahwa nikmat menuntut ilmu, nikmat bisa mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang sangat besar. Setelah kita mengalami masa-masa kajian langsung terhenti, kajian di masjid-masjid terhenti sementara, kita baru merasakan bagaimana pentingnya dan kebutuhan kita yang sangat mendesak terhadap ilmu agama. Benar-benar pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang mengatakan, al-ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Ilmu itu dibutuhkan sesuai dengan jumlah tarikan nafas manusia. Benar-benar terbukti.
Ya, memang kajian-kajian online alhamdulillah masih terus ada dari para ustadz kita, jazahumullahu khairan. Tapi tentu saja kehadiran di majelis ilmu yang sudah antum tahu, keutamaannya disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, berbeda dengan kajian yang tidak kita hadiri langsung. Meskipun ini juga bukanlah sesuatu yang tercela karena merupakan bagian dari ketaatan kita kepada pemerintah, apalagi juga ini merupakan bagian dari sebab untuk mencegah tersebarnya penyakit ini berdasarkan keterangan dan fatwa dari para ulama kita. Ya, bukan merupakan hal yang tercela, cuman sekarang kita rasakan benar-benar dampaknya terhadap keimanan kita, terhadap semangat kita dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ini semua menjadi pelajaran bagi kita untuk kita lebih mensyukuri nikmat kemudahan menuntut ilmu. Ketika ada kesempatan, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk belajar Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Selagi kita masih dimudahkan untuk menuntut ilmu agama yang merupakan ciri atau pertanda orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui semua dalilnya. Ini harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, dengan dimulainya kembali pengajian di Masjid Al-Barakah yang mubarak ini, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuntut ilmu itu kita lakukan sampai di akhir hayat kita. Sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ini termasuk tanda-tanda orang yang insya Allah meninggal di atas kebaikan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau sudah sangat tua, masih berlarian menghadiri satu majelis ke majelis yang lainnya. Beliau satu saat ditahan, dicegat oleh salah seorang tetangganya dan bertanya kepadanya, "Ila mata hadza ya Aba Abdillah?" Sampai kapan kamu terus melakukan ini wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad? Maka beliau mengatakan, ilal mamat, sampai saya meninggal dunia. Salah seorang ulama salaf yang lain ditanya, mata yasluhu lirrajul an yatlubal ilma, kapankah waktu yang pantas, waktu yang baik bagi seseorang untuk menuntut ilmu? Maka ulama salaf ini menjawab, ma saluhat bihil hayatu, selama dia masih pantas hidup, selama dia masih bisa hidup, masih punya nafas, hendaknya dia terus menuntut ilmu. Karena dengan sebab ilmu inilah, ya, seseorang insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayatnya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam Al-Qur'an, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah, petunjuk Allah, maka sungguh dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Bagaimana caranya agar kita selalu terbimbing dengan petunjuk Allah? Ya, menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu adalah, ini sudah kita sebutkan berkali-kali, kegiatan dan amalan yang dipilih oleh generasi terbaik sebelum kita. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka siapa yang ingin benar-benar, ya, menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, tentu dia berusaha untuk menyerupai mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum,
maka dia termasuk golongan mereka. Orang yang menuntut ilmu, yakni menuntut ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berarti paling tidak dia menyerupakan dirinya dengan generasi terbaik umat ini. Ini termasuk ittiba bil ihsan, wa man tabi'ahum bi ihsan, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Oleh karena itu, ini termasuk upaya kita untuk menyerupai mereka yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada jalan mereka. Termasuk bagian dari kun salafian alal jadah. Jadilah engkau sebagai seorang salafi sejati. Orang yang menuntut ilmu agama dengan niat untuk perbaikan agamanya, untuk bisa beriman dengan benar, beribadah dengan benar, ketahuilah, ini menempati derajat yang paling tinggi setelah derajat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, man talabal ilma liyuqima bihi din, liyuhya bihi islam, fahuwa minas siddiqin, wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan Islam, mengamalkan Islam dengan benar, maka dia termasuk as-siddiqin. Masya Allah, bukan tingkatan biasa. Termasuk as-siddiq, yang kedudukan mereka adalah setelah kedudukan para nabi alaihi musholatu wassalam. Setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi musholatu wassalam. Oleh karena itulah, ya, kenapa senantiasa kita sebutkan bahwa menetapi jalan ilmu kita lakukan setiap saat, dalam semua keadaan. Ya, sampai pun ketika libur pengajian di masjid tetap kita dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat secara online atau rekaman atau yang lainnya. Karena kita tahu inilah jalannya para ulama salaf terdahulu. Kalau kita ingin menjadi salafi, pengikut manhaj salaf sejati. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Kemudian, di dalam majelis ilmu, kita mempelajari agama sesuai dengan petunjuk para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita menuntut ilmu dari kitab-kitab mereka, kemudian berdasarkan metode yang mereka terangkan. Di dalam kitab Kun Salafian Alal Jadah, sudah sering kita terangkan, ya, kitab ini membahas tentang bagaimana kita berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan, ya, disertai dengan penjelasan membantah atau meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat kita, perbuatan-perbuatan bid'ah atau bahkan perbuatan syirik yang sangat disayangkan di atas namakan agama. Kenapa kita harus belajar metode seperti ini? Karena seperti tadi yang kita katakan, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kita ingin mengambil bagian dari upaya menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang konsekuensi menghidupkan sunnah berarti kita harus menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah itu sendiri, yaitu perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Kita tahu, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan wa'lamu
annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap fitnah atau bencana azab yang ketika turun tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim atau berbuat salah, berbuat mungkar di antara kalian. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Kita tidak ingin musibah menimpa kita semua. Apalagi yang menjadi sebab kerusakan agama kita, na'udzubillah min dzalik. Di antaranya karena membiarkan agama ini kabur di kalangan masyarakat orang-orang awam. Karena tidak ada yang menjelaskan al-haq dan al-batil dengan benar. Kita ketahui metode para ulama salaf dalam menjelaskan kebenaran, mereka senantiasa menyebutkan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Ketika mereka membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu menjelaskan yang menyimpang dalam permasalahan ini adalah pemahaman demikian dan pemahaman demikian. Kita ketahui bersama. Makanya umat Islam ini disebut sebagai umat yang terbaik. Di antaranya ciri utamanya adalah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Syaratnya menjadi umat ini, termasuk ke dalam golongan umat ini yang mendapatkan pujian sebagai umat yang terbaik, adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tentu dengan benar, dengan metode yang benar. Ya, di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, Syekh Salim Al-Hilali menukil pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang ayat ini. Man arada an yakuna min hadhil ummati falyuaddi syartallahi fihi. Barang siapa yang ingin termasuk ke dalam umat ini sebagai umat yang terbaik ini, maka dia hendaknya menunaikan syarat yang Allah sebutkan di ayat ini. Apa syaratnya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus ditegakkan. Sekarang ya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita perhatikan di akhir zaman kondisi kaum muslimin dalam pemahaman agama banyak yang terkena syubhat. Jangankan dalam urusan-urusan penyimpangan seperti bid'ah. Masalah yang berhubungan dengan syirik saja misalnya. Kalau kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah akidah atau masalah tauhid dan syirik. Contoh kitab Kasyfus Syubhat. Ya, perbuatan syirik yang terang-terangan diingkari di dalam Al-Quran. Bahkan banyak ayat yang menjelaskannya. Contoh seperti menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih banyak orang yang terjerumus melakukannya dan menganggap ini adalah bagian dari memuliakan orang yang soleh. Padahal jelas-jelas Al-Quran telah menyebutkan pernyataan yang disebutkan oleh orang-orang pelaku syirik di zaman jahiliyah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah sembahan-sembahan tersebut kecuali supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini banyak kemudian diyakini oleh sebagian dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua. Diyakini sebagai amalan yang boleh, bahkan yang utama. Padahal ini adalah kesyirikan yang nyata. Sekarang bagaimana mungkin kita akan bisa berpegang teguh dengan Islam di akhir zaman kalau tidak ada yang menjelaskan tentang masalah ini? Tujuannya kita membahas kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Kitab ini kita bahas tujuannya adalah untuk memudahkan kita melakukan yang namanya at-tasfiyah wa tarbiyah. Pembersihan
Kemudian setelah dibersihkan pemahaman, setelah itu kita mendidik diri kita dan kaum muslimin di atas pemahaman yang telah bersih dan murni tersebut. Inilah sebabnya para ulama salaf lebih mengutamakan orang yang ketika menjelaskan agama sekaligus membantah penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tidak asing bagi kita dan sudah pernah kita nukilkan di pembahasan kitab ini, nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sewaktu beliau membawakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya, "Ar-rajulu yusalli wa yasumu wa ya'takifu ahabbu ilaika am yatakallamu fi ahlil bid'ah?" Seseorang yang beribadah untuk dirinya sendiri, dia sholat, rajin berpuasa, beriktikaf, apakah ini lebih kamu sukai daripada seorang lain yang dia itu membahas tentang ahlul bid'ah, membantah penyimpangan bid'ah? Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, "Idza kana yusalli wa yasumu wa ya'takifu fahadha li nafsihi." Kalau dia melaksanakan sholat, berpuasa, beriktikaf, maka ini untuk dirinya sendiri. Manfaatnya terbatas pada dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah fahadha li nafsihi walil muslimin. Tapi kalau dia membicarakan atau membantah ahlul bid'ah, maka ini manfaatnya untuk dirinya sendiri dan semua kaum muslimin. Hadza afdal, maka ini yang lebih utama. Ini yang lebih utama. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan kita belajar agama yang benar. Seperti yang sering kita sebutkan, kita sekarang mengenal manhaj salaf, mengetahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah, kemudian dengan sebab pembahasan agama dengan metode seperti ini kita dengarkan dari para ustadz kita. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat hidayah, mengetahui yang kesalahan yang selama ini kita lakukan, kemudian kita berhijrah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan yang lurus ini sampai di akhir hayat kita. Masih pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika ada yang bertanya kepada beliau tentang perbuatan para ulama ahlul hadis yang mengkritik para rawi hadis. Apa kata beliau? "Idza sakattu ana wa sakatta anta, kaifa ya'riful jahilus sahiha minas sakim." Kalau saya diam dan kamu juga diam, tidak membahas mana hadis yang lemah, mana hadis yang kuat, yang sahih, mana rawi-rawi yang lemah yang ditinggalkan riwayatnya, mana yang diterima. Kamu diam dan saya diam, bagaimana orang-orang awam, orang-orang jahil mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah? Bagaimana orang mengetahui mana yang hak, mana yang batil? Ini pertimbangan utama. Jadi kita ketahui di akhir zaman sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian terasing. Bahkan sudah merupakan ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berlakukan pada agama ini. Semakin jauh zaman, semakin banyak sunnah yang ditinggalkan, semakin banyak bid'ah yang bermunculan. Sekarang ahlu sunnah di akhir zaman, bagaimana mereka akan bisa berpegang teguh dengan sunnah kalau tidak ada yang menjelaskan ini yang benar, kemudian ini yang salah? Masih ingat ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Beliau pernah mengatakan, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'u wa tamutas sunan." Tidaklah datang kepada manusia 1 tahun sejak pertama kali Islam, setiap berlalu 1 tahun, kecuali mesti di tahun tersebut mereka akan mengada-ngadakan satu perbuatan bid'ah dan
konsekuensinya meninggalkan sunnah. Satu bid'ah dihidupkan, satu sunnah yang dimatikan. Itu sudah harus terjadi seperti itu. Ya, sebagaimana kalau muncul sunnah maka akan bid'ah juga mati. Kecuali di tahun itu mereka akan mengamalkan satu bid'ah, ya, mengadakan satu bid'ah sehingga mematikan satu sunnah, sehingga lama-kelamaan akan bermunculan bid'ah-bid'ah dan akan berguguran sunnah-sunnah. Mana konsekuensi seseorang yang mengaku sebagai ahlu sunnah kalau dia tidak berusaha menghidupkan sunnah dan memadamkan kebalikan dari sunnah? Bagaimana mungkin kita yang di akhir zaman bisa merasakan nikmatnya melaksanakan sunnah dalam sholat kita, dalam puasa kita, apalagi dalam iman kita, dalam tauhid kita, kalau seandainya bid'ah yang semakin lama semakin bermunculan tidak kemudian dipadamkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui, ya, keberkahan dakwah para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kemudian para ustadz-ustadz sunnah kita. Ini keadaan yang membutuhkan penjelasan tentang pembahasan-pembahasan seperti yang dikandung di dalam kitab ini. Ya. Bahkan keadaan yang lebih memprihatinkan lagi, apa yang digambarkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Ini termasuk yang dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-I'tisam, sebelumnya oleh Imam Ibnu Waddah Al-Bid'ah wan Nahyu Anha dalam kitab tersebut. Antum pernah dengar athar ini insyaallah, ya. Satu saat Hudzaifah ibnul Yaman di depan murid-muridnya mengambil 2 buah batu dan disusun batu itu. Tentu saja ketika disusun ada cahaya yang keluar tapi kecil dibandingkan batu yang besar. Maka beliau berkata kepada murid-muridnya, "Hal tarawna ma baina hadainil hajaraini minan nur?" Wahai murid-muridku, apakah kalian bisa melihat cahaya di antara celah kedua batu ini? Maka murid-muridnya mengatakan, "Mana robainahuma minan nuri illa qalilan." Kami hanya melihat cahaya sedikit yang keluar di antara celah kedua batu itu. Setelah itu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, "Walladzi nafsi biyadihi la tadhharannal bid'u hatta la yura minal haqqi illa qadra ma tarawna baina hadainil hajarain." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguh di akhir zaman nanti akan bermunculan bid'ah-bid'ah sehingga kebenaran tidak akan terlihat lagi kecuali hanya sekadar cahaya yang terlihat di antara celah, ya, di antara celah kedua batu ini. Wallahi la tafshuannal bid'u hatta idza turikat minha syai'un idza turika minha syai'un qalu turikatis sunnah. Demi Allah di akhir zaman akan tersebar bid'ah merata. Sampai jika salah satu dari bid'ah ditinggalkan, orang-orang menganggap itu sunnah yang ditinggalkan. Sampai terbalik pemahaman masyarakat umum di akhir zaman. Jika ditinggalkan salah satu dari perbuatan bid'ah, mereka mengatakan apa? Sungguh sunnah telah ditinggalkan. Antum tidak memikirkan anak-anak kita nanti bagaimana? Kaum muslimin nanti yang datang setelah kita bagaimana? Bagaimana mereka bisa dididik di atas agama yang baik? Ini semua, ya, bagian dari kebaikan yang justru terlihat pada manhaj salaf. Kita kan pernah membaca, sering kita sebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disahihkan oleh para ulama, ya, seperti Imam Ibnu Qayyim, Syekh Al-Albani, dan para ulama yang lainnya rahimahumullah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan peran para ulama ahlu sunnah dalam menjaga agama Islam ini, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus bagaimana metode mereka membersihkan pemahaman Islam ini agar nantinya kaum muslimin bisa dididik di atas Islam yang benar, at-tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan dan pendidikan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yahmilu hadzal ilma
min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi. Orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka. Apa yang mereka lakukan? Ya, bagaimana mereka menjaga agama ini? Mereka akan membersihkan dari agama ini berbagai macam penyimpangan. Pertama, tahrifal ghalin. Upaya untuk mentahrif, menyelewengkan agama. Merubah makna agama dari orang-orang yang melampaui batas. Mereka juga akan membersihkan atau memberantas dari agama ini intihalal mubtilin, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama. Juga mereka akan membersihkan pentakwilan orang-orang yang jahil. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Nah, disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar manhaj tujuannya untuk membenarkan kita dalam masalah ini. Sekarang yang bisa kita lakukan di akhir zaman adalah tetap menuntut ilmu, mengambil kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala masih jadikan di umat Islam ini. Membaca kitab-kitab para ulama, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah yang mereka akan terus ada sampai di akhir zaman. Ini yang bisa kita lakukan. Makanya kita berusaha untuk mengikuti jalan mereka, menyerupai mereka. Kenapa kita selalu menetapi jalan menuntut ilmu? Kenapa kita mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita tahu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ahlul hadis. Ya, hadis tentang at-taifatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sering kita sebutkan. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Ibnul Mubarak sebelumnya, Ali ibnul Madini rahimahumullah ta'ala, semua mengatakan hum indi ashabul hadis. Menurut aku mereka itu adalah orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar sunnah. Kita mengikuti kajian-kajian yang di situ dinukilkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah manfaat kita belajar manhaj yang benar. Antum perhatikan, ya, buku-buku yang saya contohkan tadi, kitab sederhana saja, kitab Kasyfus Syubhat, terjemahannya ada, antum bisa baca kitab tersebut. Penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ketika membantah dan meluruskan kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Di zaman beliau, apalagi di zaman sekarang. Bagaimana orang bisa salah faham terhadap masalah agama, padahal masalah penting. Melakukan perbuatan syirik dianggap sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi? Ya, tentu yang pertama karena tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Tapi sebabnya apa? Sebabnya karena mereka-mereka ini tidak belajar manhaj, metode pemahaman yang benar di dalam akidah. Ya, karena berkurangnya orang-orang yang menjelaskan pembahasan-pembahasan agama berdasarkan manhaj salaf. Sehingga sekarang seperti masalah amar ma'ruf nahi mungkar juga kita ketahui banyak diselewengkan. Orang-orang yang mencaci maki pemerintah, bahkan mengajak untuk memberontak kepada pemerintah. Yang kita tahu ini adalah ya
Pembahasan yang selalu ditekankan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ini adalah manhajnya orang-orang Khawarij, bukan metode atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sekali lagi kita bersabar dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini kedudukannya sangat agung. Kita belajar, bersabar belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan cara inilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam golongan mereka. Isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, wa kaffu amma kaffu anhu. Nasihat dari Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Dan berhentilah ketika mereka para sahabat berhenti. Tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka menahan diri darinya. Dengan cara seperti ini, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita. Nah oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, insya Allah ya, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Cuman di awal kajian ini saya ingin mengingatkan, ya, saya ingin kembali mengingatkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan yang mereka tempuh. Belajar ilmu sunnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ra'aitu rajulan yatlubul hadith, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika saya melihat seorang yang menuntut ilmu hadith, ilmu sunnah, maka seolah-olah saya melihat seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan, orang yang menuntut ilmu sunnah, mereka inilah wali-wali Allah yang sesungguhnya. Beliau berkata, warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Pewaris para nabi, yaitu orang-orang yang belajar sunnah, mereka inilah pimpinan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ingin menjadi ahlu sunnah, golongan yang selamat, maka kita harus selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Doa yang selalu diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersabar menuntut ilmu. Ya, dan ingat, dalam menuntut ilmu ada metode yang terbukti telah berhasil ditempuh oleh generasi sebelum kita. Antum menuntut ilmu bukan dengan sekedar keinginan, menyukai yang ini, menyukai yang itu, yang ini tidak suka. Bukan. Antum belajar untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Ikuti metode salaf. Jangan mengikuti yang lain. Ya. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah menyatakan pernyataan yang terkenal. Lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluhat bihi, illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat di awal, ya, di awal umat ini. Jadi tanpa mengikuti metode mereka dalam belajar, dalam mengkaji agama, tidak membahas tentang pembahasan-pembahasan yang menjelaskan tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan terwujud kebaikan, tidak akan ya menjadi sebab seseorang itu akan berpegang teguh di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan menjadi seorang salafi alal jadah, seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Oleh karena itulah, ya, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjauhkan kita dari fitnah yang demikian dahsyat di akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan kita di atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat menuntut ilmu, dan dijadikan ini sebagai sesuatu yang terus ada pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum.
Insya Allah cukup sampai di sini. Kita teruskan nanti setelah selesai sholat isya karena sudah waktu adzan. Oh, 5 menit lagi. Ya. Ya, baik, kita cukupkan sampai di sini insya Allah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Ya, melanjutkan sedikit pembahasan yang kita baca dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah kamu seorang salafi yang sejati. Tulisan dari guru kita, Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas di kitab ini salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan masalah agama, dengan tujuan tadi agar kita bisa belajar agama yang murni, yang memudahkan kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mengikuti jalan mereka dengan benar, jalan mereka dengan kebaikan. Jadi kita masih di pembahasan tentang min manhajis salaf ar-raddu alal mukhalif. Termasuk di antara metode manhaj salaf adalah membantah penyimpangan, membantah pelaku yang menyimpang. Ya. Membantah orang-orang yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalam rangka menjaga kemurnian agama, dalam rangka nasihat, dan termasuk yang dibahas di sini adalah ketika membantah seseorang yang memang dasar pemahamannya menyimpang, tidak perlu disebutkan kebaikannya. Karena antum tujuannya membantah bukan mempromosikan orang tersebut supaya makin disukai. Justru memperingatkan supaya dijauhi. Karena berhubungan dengan kesalahannya. Ya, berhubungan dengan kesalahan orang tersebut agar dihindari oleh kaum muslimin. Apalagi mereka-mereka yang kesalahannya itu samar. Bahkan dianggap sebagai sebagian dari kaum muslimin orang-orang yang membawa kebenaran. Nah, taib. Lanjut dari pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala di sini, beliau berkata, "Wa hadza bin nisbati lit tahdhiri min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Wa amma bin nisbati li dzikri an-nabi sallallahu alaihi wasallam uyuba ashkhasin muayyanina biduni dzikri mahasinihim." Yang sudah kita lalui pembahasannya, ya, adalah tentang tahdzir, peringatan dari Nabi SAW tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ahlul bid'ah. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang terakhir yang lalu tentang ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini. Sekarang contoh, ya, bagaimana Nabi SAW menyebutkan aib beberapa orang sahabat bahkan, yang tentu kebaikan mereka banyak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang kebaikannya menjadi panutan bagi kita. Tapi Nabi SAW ketika menyebutkan aib mereka karena pembahasannya, keadaannya adalah untuk memberikan nasihat, ya, Nabi SAW tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, padahal ini jelas-jelas sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang kebaikannya tentu berlimpah mereka. Contohnya kita lihat, ya. Jadi antum perhatikan, beda ketika misalnya kita ingin menjelaskan seseorang itu
contohnya biografinya. Kita sebutkan semua yang ada pada dirinya. Tapi ketika kita ingin membahas seseorang yang misalnya dia merupakan tokoh yang dikagumi di kalangan kaum muslimin, ternyata dia punya penyimpangan, bid'ah besar, bahkan mengajak kepada bid'ah tersebut. Banyak mempengaruhi orang. Ini tidak perlu disebutkan kebaikannya kalau yang seperti ini. Karena tujuan kita adalah membuat orang jauh. Orang awam tidak bisa membedakan waktu kita menjelaskan tentang seseorang. Orang ini dia memiliki kesalahan-kesalahan demikian. Dia mengajak kepada perbuatan bid'ah. Terus kita tambahkan setelah itu, tapi bagaimanapun dia adalah seorang yang punya kebaikan, dia pernah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Orang awam kesimpulannya berarti tetap saja dia baik. Tujuan kita untuk memberi nasihat tidak tercapai. Ya. Tujuan kita untuk membuat orang menjauhi dia, apalagi dia ini pengajak kepada keburukan tersebut, akhirnya tidak terwujud. Justru ini ya membuat bingung orang-orang awam dengan metode seperti tadi. Kita lihat contohnya. Yang pertama di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan ista'dzana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang meminta izin untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini, qala, beliau bersabda, bi'sa akhul ashirah, bi'sa ibnul ashirah. Orang ini adalah seburuk-buruk saudara dari keluarga kita. Orang ini adalah seburuk-buruk anak laki-laki dari keluarga kita. Nabi SAW tidak menyebutkan kebaikannya, padahal pastinya dia orang muslim. Ya, mesti ada kebaikannya. Tapi ketika itu Nabi SAW ingin memperingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang keburukan akhlak orang ini, ya, dengan tujuan untuk nasihat agar menjauhinya. Dalam pembahasan ini tidak perlu menyebutkan kebaikannya, padahal ini jelas orang yang pastinya punya kebaikan. Baik. Dinukilkan di sini pernyataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan makna hadis ini. Fil hadithi jawazu ghibatil mu'lini bil fisq awil fuhshi aw nahwi dzalika minal jawri fil hukmi wad du'ai ilal bid'ah. Di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya menggibai. Ingat, ini pembahasan hal-hal yang diperbolehkan padanya gibah karena dalil, karena kebutuhan maslahat yang lebih besar. Ya, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya menggibai seseorang yang melakukan perbuatan fasik, perbuatan keji terang-terangan. Karena bukan lagi perkara yang tersembunyi. Ya, jadi kalau termasuk orang yang mengajak kepada bid'ah, yang terang-terangan membela kebid'ahan, bahkan mencela sunnah, mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ketika maslahat menuntut boleh kita sebutkan. Ya, dan tidak perlu menyebutkan kebaikannya. Karena tujuannya adalah memperingatkan umat yang terpedaya untuk menjauhi kebid'ahan tersebut. Nah, atau yang semisalnya, misalnya ya, contohnya al-jawr fil hukum, orang yang berbuat melampaui batas dalam hukumnya, atau orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah. Ingat contoh dari Nabi SAW ini jelas hadis sahih. Beliau tidak menyebutkan kebaikan orang tersebut. Nanti akan ada contoh-contoh yang lain dibawakan di sini. Ya, Nabi SAW tidak menyebutkan kebaikan orang tersebut karena babnya atau pembahasannya adalah pembahasan tentang memperingatkan orang lain untuk menjauhi keburukan orang tersebut. Nah, qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala juga mengomentari hadis ini, beliau berkata, wa fil hadithi mudaratu man yuttaqa fuhshuhu
Wa jawazu ghibatil fasikil mu'lini fisqahu wa man yahtajun nasu ila tahdhiri minhu. Di dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya melakukan mudarat, ya, berusaha menjinakkan orang yang dikhawatirkan keburukannya. Nabi SAW setelah mengatakan demikian kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang orang ini, setelah itu Nabi SAW menemuinya dengan baik. Tujuannya tentu untuk bisa menarik orang ini agar menjadi sebab bisa dinasehati sehingga berubah keburukannya. Itu diantara faedahnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya menggibai, menyebutkan keburukan seorang yang fasik, yang rusak agamanya, yang melakukan kefasikan terang-terangan. Sebagaimana boleh menggibai orang yang dibutuhkan, yang kaum muslimin membutuhkan untuk diberikan peringatan tentang keburukan orang tersebut. Ini termasuk perkara yang dikecualikan dari ghibah yang terlarang di dalam urusan agama. Kenapa? Pertimbangan tadi, kemaslahatan untuk kaum muslimin mengetahui keburukannya agar tidak tertipu dan tidak terperdaya lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan menjaga kehormatan orang tersebut. Ini juga tanpa perlu menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Baik. Contoh yang kedua. Ini contoh lebih jelas lagi. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari tentang kisah lamma dzakarat Fatimah bintu Qais lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabiah Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha pernah meminta pendapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang ingin melamar dia. Anna Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua Aba Jaham khotobaha, yang meminang dia, yang ingin melamar dia. Fatimah radhiyallahu taala anha, Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat tentang dua orang ini. Ya. Dia seorang perempuan butuh untuk mengetahui tentang keadaan laki-laki yang ingin menjadi pendamping hidupnya. Berarti butuh untuk nasihat yang baik dalam hal ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma Abu Jahmin radhiyallahu anhu fala yadha'u asahu an atiqihi." Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam riwayat lain, kana dharraban lin nisa, dia selalu memukul istrinya. Ya, keburukan atau kebaikan ini? Jelas keburukan. Nabi SAW tidak menyebutkan kebaikannya, padahal ini sahabat radhiyallahu taala anhu. Wa amma Muawiyatu fasu'lukun la mala lahu. Adapun Muawiyah, dia orang miskin, tidak punya harta. Inkihi Usama bin Zaid. Ya, menikahlah kamu dengan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajma'in. Perhatikan, jelas sekali Nabi SAW tidak menyebutkan kebaikan mereka berdua, padahal pasti mereka punya banyak kebaikan. Cukuplah mereka sholat di belakang Nabi SAW sudah kebaikan besar. Karena ketika Nabi SAW berdoa, mereka yang mengaminkannya. Ya, ini untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan seorang perempuan yang ingin menikah. Bagaimana kalau berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin? Kemaslahatan penuntut ilmu yang misalnya datang kepada seorang yang dianggap sebagai ustadz yang bisa mengajarkan agama. Ya, tentu lebih dibutuhkan lagi.
lebih diperbolehkan lagi untuk menyebutkan tentang keadaan orang tersebut tanpa menyebut kebaikannya. Nah, diterangkan di sini oleh Syekh ya Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, wala syakka anna lirrajulaini fadailu wa mahasin. Ya, tidak ragu lagi, pasti dua orang sahabat ini, Muawiyah dan Abu Jaham, punya banyak kebaikan, punya banyak keutamaan di dalam Islam. Walakinnal maqama maqamun nasihatin wa masyurah. Tapi sekarang keadaannya adalah, ya, pembahasannya adalah tentang kedudukannya adalah kedudukan nasihat dan meminta pertimbangan. La yatatallabu aktsara min dzalik. Dalam hal ini, ya, tidak dituntut untuk memberikan penjelasan yang lebih dari penyebutan kejelekan orang tersebut. Ya, ini jelas sekali. Kalau berhubungan dengan masalah kemaslahatan seseorang perempuan saja, tentang orang yang akan menjadi pendamping hidupnya nanti, insya Allah, ini saja dibolehkan untuk menyebutkan kejelekan tanpa menyebutkan kebaikannya, apalagi kalau itu berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan banyak orang, kemaslahatan yang berhubungan dengan kesalahpahaman dalam urusan agama, atau kesalahpahaman atau kesalahan yang dibawa oleh orang tersebut, yang dia termasuk orang yang mengajak kaum muslimin kepada kesalahan atau bid'ah tersebut. Ini juga contoh yang sangat jelas sekali. Jadi, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, beginilah para ulama salaf memahami agama. Dan beginilah metode mereka dalam mengajarkan agama kepada kita. Tapi barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini. Dua hadis yang kita ambil dari contoh yang diterangkan oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi di dalam kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita akhiri sampai di sini. Afwan atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.